Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Azara Zarani dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya informasi. Apa sih sistem informasi sumber daya informasi itu? Sistem informasi sumber daya informasi adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Sumber daya informasi perusahaan menggambarkan investasi yang besar. Sumber daya informasi perusahaan meliputi hardware, software, para spesialis informasi, pemakai fasilitas, database, dan informasi. Jasa informasi adalah area fungsional utama perusahaan yang terdiri dari analis sistem, programmer, pengelola database, spesialis jaringan, dan personil operasi. Manajer unit jasa informasi dikenal dengan istilah CEO, Chief Informative Officer. Sumber daya informasi ada dua, yaitu input dan output. Yang input yaitu sistem informasi akuntansi, merupakan sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Yang kedua, subsistem riset SDI, digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset di dalam perusahaan yang selanjutnya menentukan kebutuhan pemakai dan kepuasan pemakaian. Yang ketiga, subsistem intelijen, sumber daya informasi, menjelaskan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dan elemen-elemen di lingkungan perusahaan. Sumber daya informasi. Yang pertama, subsistem perangkat keras, berfungsi untuk menyiapkan output informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat keras. Subsistem perangkat lunak berfungsi untuk menyiapkan output informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat lunak. Subsistem SDM berfungsi untuk menyediakan informasi tentang spesialis informasi perusahaan. Yang keempat, perekrutan dan penerimaan, membantu membawa pegawai baru ke dalam perusahaan dengan memasang iklan lowongan kerja. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Selanjutnya ada manajemen data, memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakaian. Ada penghentian dan administrasi tunjangan, ada subsistem data dan informasi. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari satu kejadian. Yang terakhir ada subsistem sumber daya terintegrasi, berfungsi untuk menyatukan informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat keras, perangkat lunak, SDM, serta data dan informasi. Fungsi sistem informasi sumber daya informasi. Yang pertama ada pengumpulan informasi, terus penyimpanan dan pemeliharaan data, pengolahan sumber daya informasi, pengolahan dan analisis data, distribusi informasi, keamanan informasi, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengambilan keputusan, integrasi dengan sistem lain, serta pengembangan sistem. Langkah-langkah penggunaan sistem informasi sumber daya informasi. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, pemrosesan dan penyimpanan data. Yang ketiga, analisis dan pelaporan. Yang keempat, distribusi dan akses. Yang kelima, pelatihan pengguna. Yang keenam, pemeliharaan dan peningkatan. Yang ketujuh, manajemen keamanan. Yang kedelapan, pengembangan sistem. Jenis-jenis sumber daya informasi ada tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sumber daya informasi primer adalah sumber informasi yang bersifat karangan asli yang ditulis secara lengkap, biasanya semacam buku yang berada di perpustakaan, namun juga bisa saja di sumber lain. Contoh sumber daya informasi primer adalah monografi, artikel majalah, hasil penelitian, laporan langsung atau reportase. Sumber daya informasi sekunder adalah sekumpulan informasi berupa data bibliografis yang dikutip dari sumber informasi primer dan digunakan untuk mempermudah perancangan kembali, serta penelusuran dari informasi primer yang biasanya berupa majalah atau buku. Contoh dari sumber informasi sekunder adalah ensiklopedia, kamus, bibliografi, kumpulan indeks, abstrak, sumber biografi, dan katalog data perpustakaan. Yang ketiga ada sumber daya informasi tersier.
Jika sumber informasi sekunder adalah sekumpulan informasi yang mempermudahkan pencarian informasi sekunder, maka sumber informasi tersier adalah ringkasan dari sumber informasi sekunder. Contohnya adalah indeks abstrak yang merupakan kumpulan dari abstrak yang mempermudah kita dalam melakukan pencarian abstrak. Contoh-contoh sumber daya informasi. Di sini ada sumber daya informasi online, akademik, cetak, komunitas, pemerintah, dan berita. Ciri-ciri sistem informasi sumber daya informasi di sini ada 5, yaitu terintegrasi, batasan sistem, tujuan yang jelas, lingkungan, input, proses, dan output. Jadi kesimpulannya adalah sumber daya informasi adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh tingkatan manajer dengan maksud untuk mengenali dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang didasarkan pada beberapa persyaratan. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.